di zaman 1965 dulu orang PKI itu berani melontarkan kalimat santri itu budaknya kiai. Santri jadi jongosnya kiai. Ada yang namanya wa barakatuhu bil khidmah. Jadi mengabdi kepada para kiai, menjadi kongkonannya para kiai, itu yang diharapkan oleh santri. Justru santri itu berharap dipanggil oleh kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang kami hormati, jumpa kembali pada kesempatan kali ini kita di podcast NU Media Jati Agung bersama Dunia Santri tentunya. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita tentang dunia santri dan pesantren, akan saya perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita tentunya. Yang pertama ada beliau, penggiat pondok pesantren Kiai Haji Husnan Nawawi, pondok pengasuh pondok pesantren Dono Arum Al Mansuriyah. Selamat siang, Selamat siang. Alhamdulillah sudah bisa bergabung dengan kami. Juga narasumber berikutnya ada Kiai Ali Sodik Al Jawari. Beliau adalah Wakil Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Lampung Tengah. Selamat bergabung Mbak Yai. Jumpa kembali di NU Media. Selanjutnya juga ada beliau Kiai Haji Muhtaram Ali. Beliau adalah Wakil Rois Suriah PCNU Kabupaten Lampung Tengah, yang pada kesempatan kali ini juga ada di tengah-tengah kita untuk berbincang-bincang tentang dunia pesantren dan santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga hadir di tengah-tengah kita ini khususnya dunianya para spiritual kita hadirkan. Di NU itu lengkap, di santri dan di pesantren itu ada lengkap. Beliau ada Kiai Abdul Karim Amrullah, pengasuh Padepokan Kolo Cokro. Ini luar biasa. Selamat sore Mbak Yai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Baik Bapak Ibu, Bapak-bapak, narasumber yang kami hormati, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang dunia santri dan pesantren khususnya. Tentunya nanti akan dibahas oleh narasumber satu persatu. Yang pertama ini langsung saya akan menuju yang Mbah Yai Husnan Nawawi ini tentang pesantren, yang dimana di akhir-akhir ini tentunya banyak ada fenomena di masyarakat yang cukup ramai di minggu-minggu ini Mbak Yai, terkait tentang adanya tayangan di TV nasional yang memframing para kiai dan santri. Ini tentunya timbul berbagai reaksi di masyarakat. Nah, untuk menyikapi itu kami persilahkan Mbah Yai Husnan Nawawi untuk bisa menanggapi sesuatu hal yang terjadi di minggu-minggu ini Mbak Yai. Ini cukup ramai di Terima kasih medsos juga. Untuk menanggapi framing-framing yang minggu-minggu ini ramai terkait dengan masalah dunia pesantren, karena mereka belum tahu betul, bahkan kayaknya belum pernah masuk ke dunia pesantren, sehingganya dianggapnya oleh mereka seperti ketika santri membantu pembangunan di pondok pesantren itu salah satu khidmat, bentuk hikmah santri kepada pesantren. Mereka menganggapnya adalah pembudakan. Padahal tidak, justru kiai mengajarkan kepada para santrinya, ini loh nanti kalau kamu sudah pulang ya seperti ini. Yang kedua, ketika santri itu mengabdi di dalam, harapannya adalah barokah.
Kata Said Muhammad Al-Maliki itu sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridha syaikh. Jadi yang diharapkan oleh santri itu kalau hanya pinter saja, yang penting membaca lalu diadu argumenkan dengan teman, bisa pinter. Tapi pinter saja ini belum bisa mengantarkan keberkahan. Maka di dunia pesantren ada yang namanya wa barakatuhu bil khidmah. Jadi mengabdi kepada para kiai, menjadi kongkonannya para kiai, itu yang diharapkan oleh santri. Justru santri berharap dipanggil oleh kiai, akan timbul keberkahan. Yang kedua, ketika kiai sudah sering memanggilnya dan memerintahkannya, maka yang diharapkan wa naf'uhu biridha syaikh. Artinya kemanfaatan ilmu yang akan didapat karena ridhonya guru. Jadi dunia pesantren itu lain dengan pendidikan di luar lahir di luar pesantren. Dan pesantren itu memang pendidikan yang unik. Seperti kejadian kemarin yang dikatakan seperti katanya bangunan yang kurang lain sebagainya pondok pesantren Al-Khazini itu justru orang tuanya yang meninggal itu banyak mengatakan bahwa anak saya mati syahid. Luar biasa. Artinya justru mereka yang memframing pondok pesantren Al-Khazini itu justru orang-orang luar yang nggak tahu di dalamnya. Padahal ketika orang dalam itu adalah justru berterima kasih anaknya sudah ada di pesantren. Andikan kok anaknya sampai artinya kena musibah, itu memang sudah takdir Allah. Tapi yang jelas dan seyakinnya para wali santri itu bahwa anaknya ketika meninggal adalah syahid karena mati di dalam pesantren. Maka para masyarakat jangan sampai terbawa dengan isu-isu framing mereka yang mereka memang mau, kayaknya ada orang-orang yang sengaja mau memisahkan antara kiai dan umat, arti ulama dengan umat, masyarakat dengan pemerintah, maka mereka akan mudahnya merusak tatanan negara yang kita cintai ini. Ngaten, monggo. Luar biasa tadi tanggapan dari beliau Mbak Eko Nawawi. Kita beralih dulu ke yang lebih muda nih, yang masih dikategorikan santri lah, terkait isu-isu yang terakhir tadi yang disampaikan Mbak Kusnan juga, beliau terkait pengasuh pesantren yang luar biasa. Orang-orang pesantren itu orang-orang di luar pesantren kalau bicara pesantren pasti nggak tahu. Ini terkait santri sendiri nih, ada framing yang dinyatakan santri itu katanya budak kiai. Itu tanggapannya gimana sebagai santri? Apa memang pergeseran nilai itu sudah luar biasanya di kalangan santri saat sekarang, dan perbedaan santri dulu dengan sekarang itu apa memang sudah ada pergeseran nilai-nilai atau memang framing dari orang-orang yang tidak tahu pesantren? Baik. Ya, baik. Sebetulnya ketika kita bicara santri, bahwa walaupun Mbah Yai Husnan Nawawi sekarang menjadi salah satu pengasuh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, yang notabene-nya santrinya lumayan banyak, ya, beliau ini pun juga tetap tidak hilang jiwa santrinya, termasuk Mbah Yai Muhtarom, Gus Karim, tetap tidak akan pernah hilang jiwa kesantriannya, di mana santri mempunyai hak dan juga kewajiban terhadap para kiai, para ulama, apalagi para kiai, para ulama yang telah membimbing rohani kita sehingga kita bisa mengenal agama Allah secara kafah. Bahkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu diterangkan bahwa orang tua itu ada 3. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita, mengandung kita, melahirkan kita. Kemudian orang tua yang membimbing rohani kita, memberikan banyak pembelajaran, pengetahuan tentang ilmunya Allah dan juga ilmunya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir itu adalah orang tua yang mana kita ambil anaknya untuk kita nikahi atau mertua. Nah, bicara terkait dengan kita sebagai seorang santri, dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 55 itu ada sebuah makalah yang berbunyi,
sara haqqul muallim a'zama min haqqil walidain. Fa innal walida sababul wujudil hadri wal hayah al faniyah wal muallim sababul hayatil baqiyah. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 55 itu, haknya seorang guru itu justru lebih besar dibandingkan orang tua kandung. Kenapa? Dalam kitab itu disampaikan, karena kalau orang tua kandung ya, orang tua kandung yang mengandung dan melahirkan kita itu akan mengantarkan hanya sebatas pada kehidupan dunia. Tapi kalau seorang guru, pembimbing rohani, seorang kiai, seorang ulama, ini adalah beliau mengantarkan rohani kita untuk bisa wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini, baru-baru ini, di mana santri yang katanya diperbudak oleh kiai, kemudian santri jongosnya kiai, itu adalah merupakan framing jahat kepada kami, khususnya adalah para alumni pondok pesantren yang sekarang ini masih mempunyai jiwa santri, tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah hilang dari diri kami. Justru seperti yang disampaikan beliau tadi sudah sangat jelas dan tegas lugas, bahwa untuk mendapatkan kemanfaatan ilmu itu kita harus berbakti kepada guru. Ada ridhonya guru. Kalau guru tidak ridho, hidupmu dunia akhirat jaminannya tidak akan pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Tidak hanya ridhonya orang tua kandung, tapi pun juga adalah ridhonya guru, orang tua yang telah membimbing rohani kita untuk sampai kepada Allah. Makanya seperti yang saya menguatkan, seperti apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa akhir-akhir ini fenomena yang terjadi sekarang ini, ada salah satu ulama, seorang kiai tersohor, menjadi panutan seluruh insan pesantren seantero Nusantara, dilecehkan, dihina, dicaci maki. Nah, kami para santri jelas kami tidak terima, karena mereka sudah berani merendahkan guru-guru kami. Walaupun dalam tayangan itu hanya pondok pesantren Lirboyo yang ditayangkan oleh salah satu televisi swasta tingkat nasional, tapi ini melukai seluruh para santri yang ada di Indonesia. Dampaknya luas sekali. Dampaknya sangat luar biasa. Makanya tadi tanggal 15 Oktober 2025, tepatnya dimulai dari pukul 9, kami seluruh alumni santri pondok pesantren Nusantara yang ada di Provinsi Lampung melakukan aksi damai di Mapolda Provinsi Lampung. Untuk apa? Sebagai wujud daripada kami ini merasa dizolimi, kami merasa tersakiti, kami tidak terima. Maka kemudian kami menyampaikan tuntutan di hadapan Kapolda Provinsi Lampung agar tuntutan kami ini bisa disampaikan kepada Kapolri Republik Indonesia, supaya dikawal kasus ini. Supaya dikawal, agar pelaku yang telah melakukan framing jahat terhadap guru-guru kami, terhadap kiai-kiai kami ini diselesaikan, dituntaskan. Pokoknya ini sampai jangan dilepaskan pokoknya. Jangan berhenti sampai di Polda. Ya. Tidak berhenti di Polda. Sampai. Kalau bisa adalah diusut seakar-akarnya. Itu adalah tuntutan kami santri yang ada di Provinsi Lampung. Berarti kalau ditutup setuju ya? Saya ingat sebuah Tutup, sabda baginda Rasulullah SAW. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Kata baginda Nabi 1400 tahun yang telah silam, beliau pernah menggambarkan kondisi nanti di akhir zaman itu akan terjadi, di mana umat ini akan dibikin lari dari ulama. Umat ini akan dijauhkan dari para kiai. Nah, kalau sampai kemudian umat ini dijauhkan dari ulama, dijauhkan dari kiai, na'udzubillah min dzalik, maka dalam hadis itu baginda Rasul menyampaikan, Allah akan memberikan ujian musibah terbesar di bumi ini. Allah akan memberikan musibah terbesar. Keberkahan ini akan dicabut oleh Allah.
kemudian Allah akan kirimkan pemimpin yang baik, yang tidak peduli dengan masyarakat, tidak peduli dengan umat. Begitu. Nah, kemudian yang paling menjadi catatan adalah mereka akan keluar meninggalkan alam dunia ini menuju ke alam barzah tanpa membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari saya mengajak kepada seluruh masyarakat, seluruh umat yang ada di Provinsi Lampung, khususnya juga yang ada di Indonesia. Santri-santri. Mari kita merapat kembali kepada para ulama. Rapatkan lutut kita kepada para kiai, para ulama. Hanya merekalah yang bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian di dalam kita, hablum minallah dan juga hablum minannas. Mungkin sementara itu Pak Moderator, Bapak Al-Mukarram, Bapak Ustadz Siswadi yang saya hormati, intinya kami santri akan merasa terusik, akan merasa tersakiti, akan merasa terzolimi ketika marwah kiai kami sudah dihancurkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Mbah Yai Ali Shodiq Al-Jawari. Tentunya kita tadi sudah mendengar panjang lebar dari ini yang notabene masih dikatakan kalangan santri, alumni santri Mbak ya. Kita langsung saja ini ke yang lebih tua ini. Bagaimana tanggapannya terkait masalah santri. Mana ini? Apa itu Mbak Yai? Sekarang itu kan ada framing-framing yang katanya santri itu kalau mau bersalaman dengan kiai harus merunduk, harus dengan sebagainya, itu dikatakan sebagai bentuk yang kurang pas di kalangan orang-orang di luar pesantren. Padahal itu memang suatu tradisi yang ada di pesantren, dan itu merupakan sebagai takdim seorang santri terhadap gurunya. Apakah dengan adanya framing-framing itu nilai-nilai itu bisa berubah nggak nantinya Mbah Yai untuk di kalangan masyarakat yang umum, itu mencerminkan kalau santri nyium tangan kiai jalan sambil merunduk itu sebagai hal yang kurang pas, seolah-olah rendah ya, seolah-olah rendah mereka itu. Kiainya itu harus dihormati, harus digini. Bagaimana tanggapannya? Nah, terima kasih. Untuk menanggapi framing yang seperti itu, tentunya kita belajar dari sejarah. Memang di zaman setelah kemerdekaan, Indonesia akan berdiri kokoh negara Republik Indonesia itu tentu tidak semudah apa yang sudah kita alami di zaman sekarang. Banyak perjuangan dan banyak kendala yang memang itu muncul di antaranya kalangan kita sendiri. Di zaman 1965 dulu orang PKI itu berani melontarkan kalimat santri itu budaknya kiai. Santri jadi jongosnya kiai. Itu di zaman PKI. Itu zaman tahun 65 sudah ada ya seperti itu. Kemungkinan yang sekarang berani mengucapkan seperti itu, framing yang muncul sekarang itu ada seperti itu tidak jauh keturunannya dari orang-orang dari tahun 65 itu ya. Tapi sampai sejauh itu mereka bencinya dengan negara kita. Makanya kalau sekarang muncul framing-framing yang seperti itu, memang dia itu satu tidak pernah kenal dengan dunia pesantren, dan kedua dia tidak suka dengan tradisi yang ada di pesantren, dan tidak mau mengakui keberadaan pesantren yang sudah mewujudkan tokoh-tokoh besar yang ada di Indonesia sampai sekarang ini. Jadi intinya kalau menanggapi framing yang ada sekarang itu tidak jauh dari sejarah yang sudah terjadi di tahun zaman mbah-mbahnya itu ya. Luar biasa. Tahun 65 ini apa berarti? Terima kasih. PKI. Iya, PKI. Jadi luar biasa ini. Jadi memang tidak ada anggapan bahwasanya itu memang bentuk perbudakan. Sebenarnya nggak ada di kalangan santri. Sebenarnya itu bentuk pendidikan. Jadi keberhasilan di negara kita ini ya sebenarnya membentuk generasi yang berakhlakul karimah itu kayaknya bukan kita terlalu mulu-mulu pesantren jawabannya.
Oh, itu. Kalau di luar pesantren kayaknya mohon maaf dengan hormat kurang begitu berhasil mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Begitu. Maka sampai ketika santri berjalan di depan kiai berarti merunduk. Itu bukan berarti asor. Bukan berarti santri itu terus akhirnya rendah, enggak. Itu justru pendidikan akhlakul karimah. Yang nanti santri itu ketika sudah pulang di daerahnya masing-masing juga akan melakukan akhlak yang seperti itu. Oh, begitu. Ta'zimul ustaz berarti ya. Setinggi apapun ilmunya, kalau akhlaknya bejat, akhlaknya rusak, juga kayaknya tidak ada kemuliaan sama sekali. Maka orang-orang dulu mendidiknya yang pertama bilhal dengan akhlak. Dan Rasulullah SAW juga keberhasilan dakwah beliau itu ternyata beliau memperkedepankan akhlak yang mulia, sehingga diterima di kota Madinah dan Islam akhirnya sampai luas sampai alam semesta ini karena akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Ya luar biasa ini tanggapan. Terakhir ini dari yang lebih muda nih, yang masih bisa dikatakan santri ini, kan santri ini. Gini, Mbak Abdul Karim juga karena beliau masih agak muda ya, dari narasumber yang ada ini sebagai santri itu, sebagai seorang santri, jenengan itu merasa apa ya, terpaksa nggak melakukan misalnya sungkem dengan kiai, berjalan merangkak, itu jenengan itu sebagai, itu yang Anda lakukan itu sebagai bentuk takdim kepada guru atau keterpaksaan atau bagaimana menanggapi hal-hal seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan waktu untuk saya. Jadi kalau berkata santri ini, berkaitan dengan pandangan santri, dari santri ya, mungkin disuruh sudah, merunduk ya, itu gimana? Mungkin Suatu sudah kebanggaan, tidak asing lagi ya, namanya santri itu berarti identik dengan takdim pesantren gitu kan. Dan di pesantren juga yang namanya di pesantren itu pasti tidak lepas dari adab dan tata krama, terutama untuk cara memuliakan masyayikh, guru, kiai itu dengan cara merunduk. Ini suatu hal yang wajar, suatu hal yang memang diajarkan di pondok pesantren. Kalau kita bandingkan untuk pendidikan di luar dari pesantren, contoh yang mungkin lebih besar biayanya daripada di pondok pesantren, contoh seperti pendidikan formal kayak SMP ya kan, kayak SMA, kita tidak menjatuhkan untuk pendidikan itu, cuman untuk akhlaknya itu lebih kuat dan lebih kental di pondok pesantren. Makanya sebenarnya kalau untuk biaya pendidikan itu lebih mahal di sekolahan formal. Nah sekarang kita bisa perbandingkan untuk anak-anak santri yang ada di pondok dengan tingkah laku yang seperti itu dengan orang tua, bukan hanya kiai ya, bukan hanya dengan kiai, bukan hanya dengan yang lebih tua ataupun di kalangan pondok pesantren, bahkan di luar pondok pesantren pun ketika yang namanya santri itu dengan orang tua dia berjabat tangan dengan mencium, ini sudah menjadi ciri khas santri. Dan sebenarnya itu juga ketika di pesantren guru kita malah enggak kamu harus merunduk, kamu harus jabatan tangan dengan sojo, enggak sebenarnya. Hanya kiai itu mengajarkan ilmu. Dan di dalam ilmu dalam pesantren itu kan ada kitab Ta'limul Muta'alim yang mengajarkan akhlak santri kepada gurunya. Jadi secara lisan mereka harus disuruh merunduk itu enggak? Karena mereka ada pelajaran di pesantrennya itu. Cuman kiai membacakan kitabnya, lalu santri mendengarkan dan mengartikan makna itu, lalu mengapresiasikan dengan implementasikan gitu loh maksudnya. Dalam kehidupan sehari-hari. Coba sekarang bisa kita melihat dari beberapa kejadian-kejadian ya, terutama untuk baik di pondok pesantren, kemudian di luar pondok pesantren yang pendidikan formal. Sekarang kita bisa membedakan untuk penampilan mereka setelah di kampung. Nah, orang yang latar belakangnya dari pesantren mungkin orangnya pasti menerapkan sikap yang andap asor ya kan, santun, akhlaknya, tawadhunya, kemudian cara bicaranya. Coba kalau dibandingkan dengan yang latar belakangnya dari pendidikan formal, mungkin jabat tangan sudah nggak mau lagi, apalagi sampai mencium. Pendidikan formal tidak ada
pelajaran-pelajaran sebenarnya ada itu kan. Tunduk merunduk itu sebagai bentuk implementasi dari ilmu yang diajarkan kiai itu ya, Mbak. Mau minum susu 1 gelas saja kok berjongkok seperti latihan Pol PP. Itu sangat-sangat menyakiti. Kenapa? Karena itu akhlaknya santri kepada kiai. Bahkan kiai kok mau memberi kepada santri, itu salah satu keistimewaan yang luar biasa. Maka perjalanannya santri ke tempat kiai itu memang ya berjongkok. Coba ayo kita tanding santri yang tidak santri disuruh berjalan seperti itu. Udah akan pernah bisa mereka. Itu kayak gini loh, Bang, tentang minum tadi. Adab ataupun sunnahnya minum itu kan nggak berdiri. Dan orang-orang yang masa sekarang ini udah terbiasa minum makan dia sambil berdiri. Sebenarnya sunnahnya minum makan itu kan dengan duduk. Kan gitu. Makanya begini loh, kadang kan ada santri yang tulen ya kan. Ada santri tulen, ada santri yang gagal. Intinya gagal itu bukan berarti dia itu tidak berhasil dalam menuntut ilmu. Cuman kadang walaupun santri yang bisa dikatakan santri yang gagal, ketika gurunya dilecehkan, otomatis dia akan tergugah, gitu kan. Rasa tidak terima terhadap kiai yang dilecehkan ataupun yang dihina. Itu pun santri yang dikatakan santri yang gagal, apalagi yang santri tulen ya kayak beliau ini kan. Santri tulen itu santri yang betul-betul menekuni di dalam menuntut ilmu di pesantren, sehingganya ketika di luar pesantren dengan peristiwa ini berarti santri atau alumni harus hadir ya. Harusnya wajib. Kalau dia tuh merasa ya, kontribusi pesantren untuk negara kita, untuk pemerintah kita itu luar biasa ya. Luar biasa mencerdaskan anak bangsa. Mencerdaskan membentuk generasi-generasi yang berakhlakul kalimat memang luar biasa dari pesantren. Tadi dalam sebuah kesempatan juga saya sampaikan di depan publik bahwa lembaga pondok pesantren itu adalah lembaga tertua di Indonesia. Tertua. Lembaga tertua yang telah terbukti dan keberhasilannya untuk mendidik anak-anak bangsa ini supaya mempunyai moral yang bagus, mempunyai akhlak yang bagus. Sekarang ini kan ada istilah begini, ada orang ilmunya mudah tapi akhlaknya rendah, ada orang yang ilmunya nyebar, pengetahuannya secara pengetahuan ilmu ilmu keduniaan atau kecerdasan intelektualnya luar biasa, ilmunya nyebar tapi ini akhlaknya, moralnya pudar. Jadi kontribusi pesantren itu memang luar biasa ya. Luar biasa. Tapi imbal balik dari pemerintah sendiri gimana untuk di kalangan pesantren ini? Perhatian pemerintah terhadap pondok-pondok pesantren yang notabene sudah berkontribusi besar. Kalau lihat perjuangan pondok pesantren, perjuangan para kiai, para masyayikh pada waktu itu, kalau dibanding dengan perhatian sekarang pemerintah kepada pondok pesantren belum ada apa-apanya. Tidak berbanding lurus sebetulnya. Tidak berbanding lurus. Jadi pesantren ini sebetulnya itu adalah lembaga yang telah berhasil melahirkan para tokoh-tokoh bangsa, para tokoh-tokoh pendiri bangsa. Bahkan tanpa pesantren, saya kira ini dengan melihat sejarah seperti beliau ini kan luar biasa, usianya sudah berapa Mbak Yai? Ada 70 tahun? Kurang. Artinya beliau kita anggap sesepuh lah, kasepuhan. Melihat sejarah yang ada ini bahwa tokoh-tokoh para pendiri bangsa ini lahir dari dunia pesantren. Hadratus Syekh dengan fatwa resolusi jihadnya ketika tentara sekutu tanggal 20 September ya, 20 September itu akan kembali menyerang Indonesia. Waktu itu adalah di kota-kota besar seperti Surabaya, yang pada akhirnya kemudian beliau Hadratus Syekh mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober yang kemudian puncaknya itu 10 November terjadi perang semesta di Surabaya dan kota-kota besar dengan terlibatnya para kiai dan para ulama pondok pesantren, seperti panglima perangnya itulah Syekh Abbas Buntet Cirebon. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sendiri yang telah menggugah, membangunkan para santri, para kiai dan juga generasi-generasi muda. Ya,
semua elemen bangsa yang terlibat. Itu dari resolusi jihadnya beliau, bahwa ini adalah merupakan salah satu jihad kita mengusir kembali penjajah dari bumi Nusantara. Terima kasih nih para narasumber, baik-baik. Ini statement terakhir ini untuk harapannya untuk dari pemerintah untuk pesantren ini harapannya apa, juga terkait framing-framing yang terjadi di akhir-akhir ini, tanggapannya statement terakhirnya Mbak Yai, monggo silakan. 3 menit, tidak usah lama-lama. Baik, kami berharap dunia pesantren ini pun juga mendapat perhatian yang khususlah dari pemerintah, terutama adalah melalui Kementerian Agama. Kita alhamdulillah punya Pak Menteri seperti Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar yang juga sudah peduli dengan perhatiannya dengan pendidikan madrasah diniyah, termasuk juga pesantren tidak lepas dari pendidikan diniyah. Sekarang sudah ada undang-undang pesantren juga ya. Sudah ada undang-undang pesantren. Artinya harapan kami perhatiannya khusus juga untuk dunia pesantren. Kemudian pemerintah dan pesantren itu pun sebetulnya tidak berharap selalu mendapatkan uluran tangan atau bantuan dari karena dari dulu sebelum ada pemerintah pesantren sudah ada ya. Pesantren sudah ada. Makanya harapan kami dan juga teman-teman pesantren khususnya itu adalah apa? Ingat dengan sejarah, jangan sampai melupakan sejarah. Terima kasih Mbak Yai. Selanjutnya Mbak Yai, harapan terakhir yang disampaikan terkait dunia pesantren kita ini. Ya, kalau bagi kalangan kiai untuk pemerintah ini bisa memperhatikan lebih daripada pesantren yang dulunya belum terjamah dengan kebijakan pemerintah. Karena kalau melihat sejarah tadi kami ulang, itu pesantren berperan besar untuk negara ini. Makanya ya tolong yang punya atau yang pemegang kebijakan pesantren lebih diperhatikan, Makanya untuk lebih majunya pergerakan dalam dunia pendidikan yang ada di pesantren ini, kalau ditopang dengan kebijakan lebih dari pemangku kebijakan, insya Allah akan menghasilkan yang lebih baik dan lebih bagus. Terima kasih Mbak. Ini terakhir Mbak Yai, statement terakhirnya untuk Mbak Yai terkait ini Mbak Yai, untuk menanggulangi berita-berita miring di pesantren ini gimana caranya nih Mbak Yai, biar masyarakat tidak terpengaruh dengan bahasa-bahasa miring di dunia pesantren ini. Tentunya santri harus ya memang yang paling penting dituntut punya keahlian apa itu. Kalau santri sudah jelas untuk kaitan framing ini dulu ya. Kaitan framing kemarin ini, kalau dunia santri alumni jelas tidak akan pernah pudar cintanya santri kepada Kiai. Tidak akan terpengaruh ya. Tidak terpengaruh dengan itu. Cuman yang paling dikhawatirkan itu nanti bisa mempengaruhi orang-orang yang pakai rasio. Betul. Orang yang berpikirnya hanya pakai akal dan mereka tidak pernah masuk ke dunia pesantren. Ini yang paling bahaya. Terus untuk menanggulangi dengan konten mereka itu masyarakat kepada pesantren. Sekarang pesantren ini bukan cuma hanya salafiyah, tapi setiap pesantren sekarang sudah ada formal, baik MT SMA ataupun SMP SMA ataupun SMK. Ini tujuannya apa? Balance, supaya ada keseimbangan antara formal dan informal. Betul. Supaya nanti ketika santri itu pulang di rumah masing-masing bisa menghiasi. Artinya barangkali nanti dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh pemerintahan, maka santri siap. Oleh karena itu, dengan pondok pesantren yang ikut serta mencerdaskan anak bangsa, semestinya pemerintah sebaliknya harus lebih memperhatikan pesantren-pesantren yang ada. Terima kasih Mbak Yai, luar biasa nih. Ini yang dari kalangan muda nih. Terkait sekarang kan masih marah itu terkait framing dan demo-demo itu. Bagaimana nih untuk yang muda-muda ini agar kiranya bisa bersikap dengan baik, tidak anarkis, tidak
tidak mengedepankan hal-hal yang buruk, harus sesuai koridor kita dalam menyampaikan aspirasi. Itu harapannya kepada kawan-kawan yang masih memperjuangkan isi hatinya. Bagaimana ini? Untuk menyikapi hal-hal semacam itu, satu, ya kurangilah kita untuk bermedia sosial. Satu itu. Yang kedua, kita tetap selalu ikut arahan daripada para ulama-ulama, kiai sepuh, agar supaya kita ini bisa terarah di dalam kita untuk menegakkan tidak keluar jalur lah. Iya, harus selalu satu komando dengan para muassis-muassis kita. Kita juga jangan mudah terprovokasi dengan narasi-narasi yang di situ akan memecah belah antara santri dengan kiai, umat dengan ulama, masyarakat dengan pemerintahnya. Makanya harapan kita untuk pemerintahan dan untuk para ulama ini harus bisa bersinergi agar supaya bisa menjaga untuk terciptanya negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa damai, aman, dan sejahtera. Baik, terima kasih. Baik sahabat semuanya, dari NU Media Jati Agung, kita tiba di penghujung acara. Terima kasih pada semua narasumber yang telah hadir di NU Media Jati Agung. Kayaknya nanti bisa kita lanjut kembali di kesempatan. Insya Allah. Terima kasih semua atas kehadirannya. Saya akhiri, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelum saya tutup ini untuk lebih menambah keberkahan acara kita pada kesempatan ini akan ditutup oleh doa. Untuk itu kepada beliau Al-Mukarram Kiai Muhtaram Ali, Wakil Rais Suriah PCNU Lampung Tengah, untuk bisa mengimami doa. Dipersilakan, Bayi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil akhirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi'an ma huwa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Amin ya Allah. Subhanaka la nusisan ana ta'ala. Muhammadin nadatin najalati sayyidina mubarakus salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fridati wa sayyidil asma'i wa sifat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amadan makburan wa rizqan wasi'an wa qalban sholihan. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Amin ya Allah. Talamidana jama'atina ustadina wa syayikhina min ahli al-ilm ahli amal bil khair salamatan fid dunya wa dunya khatal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua narasumber yang telah ada di NU Media Jati Agung. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan lain waktu. Untuk itu terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Saya akhiri, kita tutup bersama dengan mengucap hamdalah. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.